Langkah baru kita mulai, tak ada kata menyerah, merah, membara. Dalam sinar harapan kita tegak berdiri di lumajang kita berkumpul. Peserta didik pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang posisinya sebagai manajer yang menggerakkan seluruh komunitas yang ada di lingkungan sekolah dengan mendorong, berkolaborasi, kerjasama untuk memberdayakan semua aset atau mengelola sumber daya melalui pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, PKBA, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau tantangan yang dihadapi dengan berbekal modal potensi yang ada di dalam diri agar hasil yang kita harapkan dapat tercapai dengan baik dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Saya dapat mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah dengan menggambarkan sekolah sebagai ekosistem, yaitu adanya keterlibatan hubungan interaksi yang saling menunjang dan mempengaruhi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, yang termasuk dalam faktor biotik yaitu siswa, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, komite sekolah, pengawas, orang tua siswa dan masyarakat sekitar sekolah, sedangkan faktor abiotik yaitu sarana dan prasarana dan keuangan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, kita harus dapat melakukan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset yang menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan aset yang ada di dalam lingkungan sekolah kita atau bermodalkan potensi dari komunitas ekosistem sekolah kita. Dengan demikian hasil yang diharapkan akan berkelanjutan sesuai dengan harapan. Mampu mengidentifikasi aturan di keluarga. Kabupaten Lumajang, bersama kita kuat, bersama kita terang, menginspirasi, mengubah, membawa perubahan. Agar pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, kita harus dapat mengelola 7 modal aset secara maksimal dengan pendekatan pengembangan berbasis aset dan pemanfaatannya. Kepala sekolah, pendidikan S1 bersertifikat pendidik, memiliki kepemimpinan transformasional yang kuat, sebagai leader dan manajer. Guru, pendidikan S1, bersertifikat pendidik dan linier, sebagai garda terdepan pendidikan. Tenaga kependidikan, pendidikan S1, pemberdayaan potensi tendik secara maksimal untuk menunjang program sekolah. Murid, latar belakang yang heterogen, profil, minat, gaya belajar yang berbeda-beda. Komite wali murid, latar belakang yang heterogen, mendukung terhadap program pengembangan sekolah. Tokoh masyarakat, latar belakang yang heterogen, pemanfaatannya sebagai pemrakarsa, mediator, motivator, penyandang dana, penyedia fasilitas pendidikan, berkolaborasi dengan tokoh masyarakat sebagai narasumber. Dari ketujuh aset, modal manusia menjadi sumber kekuatan yang mendukung terhadap semua program yang ada di sekolah. Koneksi dengan modul 1, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. KHD 1936, Dasar Pendidikan. Kita sebagai seorang pendidik mempunyai tanggung jawab menuntun peserta didik dalam pembelajaran terhadap anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, menggali potensi anak disesuaikan dengan keadaan sosiokulturalnya, menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada siswa, kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat untuk menggali nilai luhur sosial budaya di daerahnya yang relevansi dengan pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pendidik sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekolah secara maksimal melalui pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, PKBA, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau tantangan yang dihadapi dengan berbekal modal potensi yang ada di dalam diri agar hasil yang kita harapkan dapat tercapai dengan baik dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan, mulai dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal agama dan budaya, modal politik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Koneksi dengan modul 1, 2. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sebagai pendidik saya, A. Menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman dan kondusif dan memahami karakteristik siswa. B. Merancang inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan alam sekitar. C. Memiliki kemauan dan cita-cita mewujudkan profil pelajar Pancasila. D. Membangun budaya positif dalam hubungan kerja. E. Mengevaluasi potensi diri. Nilai dan peran kita sebagai pendidik. Dari semua unsur nilai dan peran guru penggerak dimanfaatkan untuk mengelola sumber daya agar tepat guna dan tepat sasaran. Koneksi dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai visi kita perlu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan pendekatan berbasis kekuatan.
Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah memetikkan aset potensi kekuatan komunitas sekolah yang kita miliki. Dengan menggunakan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan dalam ekosistem sekolah menggunakan 5 tahapan model Bagja. Koneksi dengan modul 1.4. Dengan memahami bagaimana membuat kesepakatan kelas yang kemudian menjadi keyakinan kelas, sekolah dapat membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Peran dan posisi kontrol dengan segitiga restitusi sehingga dapat mengenali kekuatan kita dengan pendekatan komunitas berbasis aset yang menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan aset yang ada di dalam lingkungan sekolah kita atau bermodalkan potensi dari komunitas. Ekosistem sekolah kita dengan demikian hasil yang diharapkan akan berkelanjutan sesuai dengan harapan. Koneksi dengan modul 2.1. Langkah awal yang saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Orientasi kebutuhan belajar murid dengan merespon kebutuhan belajar murid dan lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Dengan pengelolaan sumber daya yang baik dan optimal, seperti dengan memanfaatkan jaringan listrik dan internet yang lancar, sehingga guru dapat membuat pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk dalam proses belajar mengajar di kelas. Koneksi dengan modul 2.2. Pembelajaran sosial emosional yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan siswa memperoleh kemampuan untuk mengelola, memahami dan mengendalikan emosi serta menerapkan aspek sosial emosion yang tujuannya membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, kemampuan berelasi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belajar dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan yang tentunya dipengaruhi oleh optimalisasi aset, sumber daya sekolah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar. Koneksi dengan modul 2.3. Coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien, COAC, untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif, International Coach Federation. Bentuk kemitraan yang dibangun dengan menciptakan suasana kenyamanan, keakraban, merasakan apa yang dirasakan COAC, siswa, rekan sejawat, yang saling menghargai dan menghormati sehingga COAC dapat menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh COAC pada proses coaching dengan pemanfaatan sumber daya. Koneksi dengan modul 3.1. Dilema etika dan bujukan moral merupakan dua tantangan berat yang akan selalu kita hadapi dalam mengambil suatu keputusan dari waktu ke waktu, dan kita mampu menjalankan peran dan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil suatu keputusan dan menganalisis setiap kasus yang muncul yang harus kita hadapi dengan keputusan yang percaya diri. Bijaksana dalam pengambilan keputusan terdapat 3 prinsip yang melandasi, 4 paradigma dilema etika dengan 9 konsep pengambilan keputusan, serta bermanfaat untuk ekosistem sekolah dan masyarakat. Pengambilan keputusan yang bertanggung, tepat dalam mengelola sumber daya agar tidak keluar dari norma dan tata peraturan. Membawa perubahan dengan hati dan tekad untuk pendidikan demi. Sebelum mengikuti pelatihan modul 3, 2 dalam menyusun suatu program saya berfokus pada kekurangan masalah, dan tidak melihat potensi dan kekuatan sehingga tidak termotivasi dan kurang maksimal. Setelah mempelajari modul 3, 2 saya dapat membuat prakarsa perubahan dengan berfokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki, membayangkan masa depan tentang kesuksesan yang akan diraih melalui cara mengorganisasikan aset dan kekuatan dan merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan melalui rancangan Bagja. Lumajang, bersama kita kuat, bersama kita terang menginspirasi mengubah, membawa perubahan dengan hati dan tekad untuk